Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Wan? Ngerti? Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, lagi beberes nih, Wan. Iya, mau ada undangan. Undangan apaan, Wan? Emang Ucup kagak ngabarin? Ucup kagak ada ngabar apa-apa kan? Iya, kita bentar lagi ada undangan. Gimana ya? Gak ada kabar dari Ucup. Iya, nggak ada kabar apa-apa ya si Ucup, Wan. Gimana? Ente Ucup ambil, tuh datang. udah datang. Ambil lu. Ini Bang Wan. Bangku, mana? Alan, Cup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Duduk sini, Cup. Ah, iya. Kasih deh. Tuh ada satu lagi, ambil dulu. Buat Ucup juga. Udah sampai sini aja. Iya, tadi kan ada yang ngebut. Duduk, Pik. Ya Allah. Ente nggak ngabarin aja, Cup, kalau ada undangan. Undangan apaan tuh? Lah itu, Wan. Ngomong ada undangan. Undangan apaan? Ente orang kagak ada yang paham pada gimana sih ah. Kan kita bentar lagi Ramadan, yang undang Oh, kita iya. Rabbul Alamin. Oh, Ya Allah. Kirain apa, Wan? Itu sih bukan undangan, Wan. Kagak ada makan, kagak ada minum, mah bukan undangan namanya. La ilaha illallah. Dengar dulu baik-baik, Pik. Ini nih, kita nih mau datang bulan Ramadan. Udah dari jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan melalui nabinya untuk kita gembira, untuk kita senyum dan bahagia mau menyambut bulan Ramadan. Rasulullah udah bilang sama kita, man faraha bidkhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran, katanya Rasulullah. Barang siapa yang gembira mau datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan jasadnya dari api neraka. Luar biasa, Beb. Itu cuman karena gembira doang baru ya, Beb? Baru karena gembira lepas datang bulan Ramadan, Allah haramin jasad kita dari api neraka. Ini dahsyat, gak main-main. Coba kita perhatiin. Orang yang gembira kan ada tanda-tandanya. Gembira mau menjadi tamu harus ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Dia bersih-bersih. Bersih-bersih pakaiannya, bersih-bersih dirinya, mempersiapkan dirinya untuk mendatangi sebagai seorang tamu. Bersihin hatinya dari segala kotor yang ada di dalam dirinya. Minta maaf sama orang tua atas kesalahan. Hubungin keluarga-keluarga yang dekat ataupun yang jauh. Samperin tetangga-tetangga. Kita sowan ke sana. Kita mampir. Kita ziarah ke tempat orang tua kita. Artinya apa? Untuk kita membebaskan diri kita dari beban dosa dan hati kita tenang untuk masuk bulan Ramadan. Kenapa kita diundang? Baik, Cup. Kenapa diundang? Karena kita mau dijamu. Kita mau akan diberikan hidangan. Hidangan luar biasa. Hidangan, Wan. Hidangan apaan, Wan? Jadi penasaran ya, Iwan. Ya Allah, nanti kalau udah ngomong hidangan aja langsung nyaut. Jadi, Nebek, kita harus tahu. Nih, yang ngundang siapa? Yang jadi sahibul bait. Yang bawa nih undangan siapa? Terus yang diundang siapa? Kita siapa ini diundang? Yang undang kita Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik jagat raya ini. Yang bawa tuh undangan pemimpin malaikat Jibril, yang disampaikan melalui siapa? Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad. Sampaikan kepada buat siapa? Undang kita
untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Iya, Bib. Coba tuh buka, surat Al-Baqarah ayat 183. Biasa ayat yang udah kita biasa dengar. Ya, nah baca, Bib. Ya, ya ayyuhalladzina Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Coba baca artinya, Bek. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini ayat. Coba kita renungin. Kita lihat, teliti. Ini diawali dengan kata-kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu hormat. Panggilan sayang. Allah gak manggil kita, wahai manusia, wahai orang-orang yang bermaksiat, wahai orang-orang yang berdosa. Allah gak manggil gitu. Allah manggil orang-orang yang beriman. Kamu mau datang bulan Ramadan, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Buat apa? Buat kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana apa? Sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelumnya adalah para nabi, orang-orang solehin yang bertakwa. Untuk supaya kita naik pangkat. Enggak jadi yang biasa-biasa aja, tapi jadi naik pangkat, naik derajat kita, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo jadi malu, Wan. Allah aja manggil kita pakai kalimat gitu, Wan, ngargain diri kita ya, Wan. Nggak manggil kita pakai pendosa, pakai bahasa maksiat gitu. Ahsan. Ente udah mulai nangkep. Siapa gitu? Kita hamba yang sering lalai, banyak dosa. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pemilik jagat ini, ngundang kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak punya adab, kalau sudah dianya dihormatin, dihargain, dimuliain, tapi dia kagak peduli. Dianya campakin tuh penghormatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala udah memuliakan kita. Padahal yang butuh siapa? Ya kita, Bib. Kita yang butuh, bukan Tuhan yang butuh. Kita mau tahu hidangannya apaan? Hidangan pada bulan Ramadan ini. Hidangannya bukan nasi kebuli, bukan kolak pisang, bukan sayur nangka, bukan semur jengkol. Ini hidangan ada di warung. Ini hidangan mau dicari di warteg juga ada. Ini hidangan ilahi, hidangan Allah Subhanahu wa taala. Hidangannya adalah kasih sayang Allah, rahmatnya, maghfirahnya. Allah Subhanahu wa taala mengulurkan tangannya menyambut kita. Ini hidangan besar, hidangan agung. Allah Subhanahu wa taala mau naikin kita, mau naikin kelas dan derajat kita menjadi orang-orang yang dicintainya. Menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Biar dapat apa kalau kita udah bertakwa? Dapat apa? Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, barang siapa yang menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Cintai sama Allah Subhanahu wa taala, dijadiin kekasihnya. Bayangin, siapa kita, Pik? Ini hidangan untuk dijadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
luar biasa, Bib. Nah, udah sepantasnya kita gembira. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci ini. Bulan Ramadan. Kita persiapkan 1 bulan. Kita bilang sama nafsu kita. Bilang, kita udah 11 bulan nurutin lo. Dan sekarang ya dia yang harus nurutin kita. Jangan kita nurutin hawa nafsu mulu. Kalau kita nggak nurutin hawa nafsu mulu, semuanya kita nyasar-nyasar. Nih di bulan ini kita yang ngendalikan diri kita. Kita yang menjadi pemimpinnya. Kita yang nentuin. Bukan hawa nafsu dan syahwat kita lagi. Iya, tapi kan bukannya susah Wan kita nundukin hawa nafsu Wan. Ya, makanya jangan kita ngandalin diri kita sendiri. Kita juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Tiap hari itu kita baca, kita minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Kepadamu kami menyembah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya menjaga kita dari godaan hawa nafsu kita. Agar hawa nafsu itu jinak sama kita. Makan, yang nentuin kita. Jangan syahwat kita yang nentuin mau makan apa. Ya mau jalan, ya kita yang nentuin. Jangan syahwat kita yang nentuin. Kalau jalannya itu hura-hura, buat kita jauh sama Tuhan, nggak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pergi. Iya, Bib. Kalau kita mah biasanya jalan dulu, mikir belakangan baru. Yang udah nyesel gitu. Itu dia, Job. Iya. Itu dia. Kalau syahwat yang jadi pemimpin kita, kita jadi kayak binatang. Kita jadi kayak hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswallahum." Mereka makan seperti apa? Seperti hewan makan. Hewan makan itu tergantung syahwat, mau makan apa makan. Bukan dia nentuin. Apa aja disikat, apa yang dia mau makan. Dan orang kayak hewan kayak gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, "Mas wadnar matwallahum." Neraka jadi tempat mereka. Serem juga ya Wan jadinya. Gak main-main. Ini di bulan Ramadan kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri menjadi manusia yang akal nuraninya melalui ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nundukin hawa nafsunya. Makanya, coba baik, ini dengan puasa di bulan Ramadan kita bisa ngerem apa? Nafsu kita, syahwat, yang dengan kita bisa ngendaliin hawa nafsu syahwat kita jadi dekat sama Rabbul Alamin. Kita bisa ibadah, doa dengan khusyuk, berlinang air mata kita karena penyesalan atas dosa-dosa kita. Kita mulai asyik menjalankan ibadah. Ini kan membersihkan diri, menaikkan jiwa kita menjadi manusia-manusia yang mulia. Iya Wan, jadi paham sekarang Wan. Maksudnya undangannya tentu ya Wan ya. Ada pikir tadi undangan nikahan Wan, perut sih langsung connect Wan. Iya, perut itu mah connect mulu, ngomong makanan langsung sambet. Luar biasa, Bib. Jadi bukan cuman soal lapar sama haus aja ya, Bib? Bukan. Haus, lapar. Itu cuma mukaddimah. Mukaddimah untuk apa? Untuk kita dapat santapan ilahi, dapat hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang yang suci. Suci dari apa? Suci dari dosa, suci pikiran kita, suci hati kita, suci rohani kita, suci jasad kita,
dari barang-barang yang haram yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhinya. Jadi ini hidangan agung, hidangan luar biasa, hidangan istimewa. Masya Allah. Jadi itu maksudnya ya Wan, undangannya ya Wan ya. Ana sih tadi mikirnya undangan nikahan Wan, pergi sama Wan kan, ya kita bisa kondisiin Wan perut kita di sana Wan gitu. Tapi sekarang Wan masih bunyi terus. MPP Mulai itu konser. makanan loh. Iya, itu perutnya udah konser tuh pada itu. Dangdutan semuanya. Ya Allah. Ngomongin makan langsung nyamper aja, Opik. Tapi anu udah siapin di rumah. Wah, Ada nasi kebuli tuh. ah, Ya udah deh. Kayaknya udah siap. Ayo deh. Curang. ayo. Curang. Oh, curang.